Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaifa halukum ayyuhal ikhwah? Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian berada dalam keadaan sehat walafiat. Selamat datang di channel Madrasah Online. Perkenalkan, nama saya Nur Fitriani Fatihah. Di video kali ini saya akan membahas tentang pentingkah belajar bahasa Arab. Oh ya, sebelum saya membahas tentang itu, jangan lupa ya teman-teman di subscribe channelnya supaya kalian dapat info terbaru dari channel ini. Oke, langsung saja. Pentingkah belajar bahasa Arab? Saya akan mengutip salah satu qaul perkataan dari Ibnu Taimiyah. Qala Ibnu Taimiyah, ma'lum anna ta'allum al-arabiyyah wa ta'lim al-arabiyyah fardun 'ala al-kifayah. Wa qala aydan, inna al-lughata al-arabiyyah min ad-din wa ma'rifatuha fardun wajibun, fa inna fahma al-kitabi wa sunnah fardun wa la yufhamu illa bil-lughati al-arabiyyah wa ma la yatimmu al-wajibu illa bihi fa huwa wajib. Ibnu Taimiyah berkata, diketahui bahwasanya belajar bahasa Arab atau mengajarkan bahasa Arab fardun 'alal kifayah, hukumnya adalah fardu kifayah. Waqala aidan, dan beliau berkata, innal lughatal arabiyyah minad-din, sesungguhnya bahasa Arab merupakan sebagian dari agama, wa ma'rifatuha fardun wajibun, dan mengetahui bahasa Arab adalah sesuatu yang wajib. Fa inna fahmal kitab wa sunnah fardun. Kenapa? Karena paham kitab atau Al-Quran dan As-Sunnah adalah wajib. Wala yufhamu illa bil-lughatil arabiyyah, dan tidak dapat difahami dan kita tidak dapat memahami Al-Quran dan As-Sunnah kecuali dengan bahasa Arab. Wa ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib, dan apa-apa yang tidak bisa terpenuhi sebuah kewajiban kecuali dengannya, maka ia adalah wajib. Karena memahami Al-Quran dan As-Sunnah adalah wajib, maka hukum mempelajari bahasa Arab adalah wajib. Kemudian yang kedua, sebagai syiar dan bahasa dunia Islam. Dalam Al-Quran disebutkan, dzalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Bahwasanya bahasa Arab merupakan syiar kita sebagai umat Islam. Kemudian, motivasi untuk belajar bahasa Arab. Dalam Al-Quran disebutkan, Qur'anan Arabiyyan ghaira dzi wajin la'allahum yattaqun. Ialah Quran dalam bahasa Arab yang tidak ada kebengkokan di dalamnya supaya mereka bertakwa. Bahwasanya Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Walaqad yassarnal Qur'ana fahal min muddakir, dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Bahwasanya Al-Quran dibuat mudah oleh Allah supaya kita mampu memahami dan mempelajarinya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "An Ibni Abbasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, summa ahibbul araba li thalath, li'anni arabiyyun wal Qur'an arabiyyun wa kalam ahlil jannah arabiyyun." Hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul bersabda, "Summa ahibbul arab li thalath, cintailah bahasa Arab karena tiga hal. Li'anni arabiyyun, karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan orang Arab. Wal Qur'an arabiyyun, dan Quran diturunkan ala lisanil Arab. Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Wa kalamu ahlil jannah arabi, dan bahasa penghuni surga adalah bahasa Arab. Dari sini kita ketahui bahwa sangat penting mempelajari bahasa Arab. Kemudian kita akan membahas tentang ilmu-ilmu yang berkaitan dengan bahasa Arab. Apa saja ilmu yang berkaitan dengan bahasa Arab? Yang pertama ada ilmu aswat atau ilmu bunyi atau fonologi. Ilmu aswat adalah cabang ilmu bahasa yang membicarakan tentang bunyi ucapan yang dipakai dalam berbicara.
Jadi ilmu yang mempelajari tentang ucapan yang dipakai dalam berbicara dan mempelajari bagaimana mengucapkan bunyi-bunyi ucapan itu dengan benar dan mempelajari tentang makharijul huruf. Ilmu aswat adalah sama dengan ilmu tajwid. Jadi mempelajari tentang sifat-sifat huruf, tentang keluarnya huruf, itu disebut dengan ilmu aswat. Maka kita harus tahu, misalkan kita harus tahu huruf hijaiyah, kemudian dari mana keluarnya sebuah huruf, cara membedakan huruf yang satu dengan huruf yang lain, yang mana berdekatan tetapi berbeda. Contohnya A dan A, kemudian H dan H, kemudian Kha, kemudian Kha dan Ghin, ya. Kemudian Bo dan Zo. Jadi itu dipelajari dalam ilmu aswat atau ilmu tajwid. Kemudian yang kedua ada ilmu shorof. Ilmu shorof adalah sebuah cabang ilmu bahasa yang membicarakan tentang bentuk kata. Ilmu shorof mempelajari tentang bentuk kata, kemudian macam-macam perubahan kata dari kata dasar. Di perubahan kata dari kata dasar itu dipelajari dalam ilmu shorof, dan berbagai bentuk imbuhan. Misalkan qoro'ah, membaca, kemudian berubah menjadi bacaan, itu dipelajari dalam ilmu shorof yang banyak sekali ditemukan dalam bahasa Arab. Ya, perubahan-perubahan itu banyak ditemukan dalam bahasa Arab. Di dalam ilmu shorof ada yang namanya tasrif atau perubahan kata dari satu kata ke bentuk kata yang lain. Ada banyak sekali perubahannya. Mulai dari fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, isim fa'il, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya ada ilmu nahwi. Ilmu nahwu adalah cabang ilmu bahasa yang membicarakan dasar-dasar dan proses pembentukan kalimat. Ya, ilmu tentang pembentukan sebuah kalimat. Ilmu ini tidak lagi membahas tentang huruf dan kata, tetapi membahas tentang kalimat yang mempunyai arti yang dapat difahami oleh orang lain. Ilmu nahwu di samping mempelajari struktur kata dan kalimat, juga mempelajari tentang perubahan tanda baca atau bunyi pada akhir kata yang disebabkan oleh jabatannya dalam suatu kalimat. Ya, ilmu nahwu mempelajari tentang akhir kata, perubahan akhir kata atau bunyi, dan juga jabatannya dalam sebuah kalimat. Apakah dia menjadi subjek atau dia menjadi mubtada, khobar, fa'il, maf'ul, masdar, hal, dan lain sebagainya. Kemudian ada ilmu dirasa al-mu'jamiyah atau leksikologi. Ilmu ini mempelajari tentang pembendaharaan kata. Sebagaimana diketahui bahwa bahasa Arab adalah bahasa yang kaya akan kosakata. Dibandingkan dengan bahasa-bahasa lain, bahasa Arab dikenal sangat kaya dengan pembendaharaan kosakatanya. Ya, bahasa Arab adalah bahasa yang kaya sekali akan kosakata. Bahkan dalam dhamir atau kata ganti, yang mana kata ganti selalu dibedakan antara laki-laki dan perempuan, kemudian untuk satu orang, dua orang, dan orang banyak selalu dibedakan. Jadi bahasa Arab adalah bahasa yang kaya sekali akan bahasa. Kemudian ada ilmu dirasah, ilmu ma'ani. Ilmu balaghah dan ma'ani adalah cabang ilmu bahasa Arab yang mempelajari tentang gaya bahasa sastra. Ilmu balaghah adalah ilmu yang mempelajari tentang sastra serta penggunaan kata-kata kiasan atau tashbih dan lain sebagainya, personifikasi dan sebagainya. Tujuannya adalah memperindah bahasa dan makna bahasa itu sendiri. Tujuan mempelajari ilmu balaghah adalah untuk mengetahui keindahan bahasa dan untuk menggunakan bahasa sebagaimana mestinya. Kemudian keterampilan bahasa Arab. Sebagaimana kita ketahui bahwa maharah fil lughal arabiyyah ada 4. Keterampilan bahasa atau skill bahasa dalam bahasa Arab ada 4. Yang pertama ada maharah istima, kemudian ada maharah qiraah, kemudian ada maharah kitabah, dan yang terakhir ada maharah kalam. Istima adalah mendengarkan. Bagaimana pemahaman kita ketika kita mendengarkan orang yang berbicara bahasa Arab. Kemudian qiraah, bagaimana cara kita membaca teks bahasa Arab yang tanpa harokat. Ya. Kemudian kalam, keterampilan berbicara dengan bahasa Arab, baik dengan percakapan atau tentang
khitobah dengan khitobah atau dengan syair atau nazom ya. Kemudian yang terakhir ada maharoh kitabah. Maharoh kitabah adalah bagaimana kita menulis bahasa Arab dengan baik. Ada ta'bir tahriri, baik itu menulis atau insya mengarang ya. Ya, sekian yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa komen di bawah ya kalau kalian mau dibikinkan video seperti apa tentang belajar bahasa Arab, atau kalian ada pertanyaan seputar bahasa Arab, silahkan tulis di bawah ini. Terima kasih sudah menonton. Syukron ala musyahadatikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.